Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Ramadhani, NIM 2011211005 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan kepada anggota keluarga saya mengenai anemia pada remaja. Ini merupakan tugas dari kesehatan reproduksi yang merupakan dosen pengampunya, itu Ibu Suci Maisaroh Nasution, SST, MKM. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu anemia pada remaja. Nah, definisi anemia pada remaja menurut WHO yaitu suatu kondisi di mana jumlah sel darah di dalam tubuh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh. Nah, hal ini disebabkan karena kekurangan zat besi. Ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh rendah, maka tubuh tidak akan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan sehingga akan menyebabkan lelah atau gejala lainnya. Nah, untuk mengetahui seseorang menderita anemia atau kekurangan zat besi ini, maka perlu dilakukannya pemeriksaan darah di laboratorium mengenai kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah. Nah, remaja putri atau wanita subur menderita anemia bila kadar hemoglobin di dalam darahnya menunjukkan kurang dari 12 gram per dl. Nah, selanjutnya itu adalah kita harus mengetahui apa saja tanda-tanda anemia. Yang pertama adalah letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Yang kedua itu sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu penyebab anemia pada remaja. Yang pertama adalah kurangnya asupan zat gizi. Sebagaimana yang kita ketahui, zat gizi mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembentukan hemoglobin. Sebagaimana yang kita ketahui, zat gizi mempunyai peran besar dalam pembentukan hemoglobin. Nah, kurangnya asupan zat gizi tentu dapat menimbulkan anemia. Bila anak kekurangan asupan zat gizi, ibu bisa memberikan makanan zat gizi itu dari hati, jeroan, bayam, kacang-kacangan, kerang, daging merah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kekurangan vitamin berupa vitamin B12 dan folat untuk membuat sel darah merah. Nah, pola makan yang terlalu rendah dalam mengkonsumsi vitamin ini terkadang dapat menyebabkan anemia. Yang ketiga adalah pengidap penyakit. Pengidap penyakit seperti infeksi kronis dapat menyebabkan tubuh memproduksi lebih sedikit sel darah merah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hemoglobin di dalam tubuh dan menyebabkan anemia. Yang keempat adalah kehilangan darah. Nah, kehilangan terlalu banyak darah, sel darah merah terutamanya, merupakan penyebab umum anemia. Nah, pada remaja itu biasanya setiap bulan terjadi menstruasi yang berat, terkadang bisa membuat remaja tersebut mengalami anemia. Nah, cedera atau pembedahan juga dapat menyebabkan kehilangan darah yang cukup untuk menyebabkan anemia tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan anemia pada remaja. Yang pertama adalah pencegahan dan pengobatan anemia. Nah, pencegahan dan pengobatan anemia dapat ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Jika penyebabnya adalah masalah nutrisi, penilaian status gizi dibutuhkan untuk mengidentifikasi zat gizi yang berperan dalam kasus anemia. Nah, anemia gizi dapat disebabkan oleh berbagai macam gizi penting dalam pembentukan hemoglobin. Pertama, cara penanggulangan penyebab anemia. Yang pertama adalah meningkatkan konsumsi zat besi dari sumber alami. Kedua, melakukan fortifikasi bahan makanan itu menambah zat besi, asam folat, vitamin A, dan asam amino esensial pada bahan makanan. Ketiga, itu melakukan suplementasi besi secara rutin kepada penderita anemia. Yang keempat, pendidikan atau penyuluhan gizi
adalah pendekatan edukasi untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam meningkatkan perbaikan pangan dan status gizi. Nah, penanganan anemia pada remaja oleh pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan intervensi spesifik dengan pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri dan ibu hamil. Selain itu, Kemenkes juga melakukan penanggulangan anemia melalui edukasi dan promosi gizi seimbang. Tidak ada peran guru dalam menanggulangi anemia gizi pada remaja putri. Nah, guru ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara langsung kepada anak didiknya, terutama remaja putri, tentang pentingnya mencegah dan mengobati anemia sedini mungkin. Adapun peran tokoh masyarakat dalam menanggulangi anemia gizi pada remaja putri dan wanita. Nah, perannya tersebut dapat memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat, khususnya kelompok remaja putri di luar sekolah. Selanjutnya kita akan melihat angka kasus anemia pada remaja. Kita ketahui bahwa prevalensi anemia pada remaja Indonesia umumnya tiap tahun hampir meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai saran kesehatan masyarakat mengenai anemia pada remaja tersebut. Nah, dalam upaya penanggulangan anemia pada remaja, terkhususnya remaja putri, perlu ditingkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Nah, seperti penyebaran luasan informasi faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan anemia. Nah, bagi remaja yang memiliki tingkat asupan zat gizi yang kurang, disarankan untuk memenuhi kecukupan gizi dari sumber makanan lokal seperti jagung, sagu, keladi, dan lain sebagainya. Nah, serta mengkonsumsi suplemen penambahan zat gizi. Kita meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan dilakukan penyuluhan tentang gizi seimbang dan bahaya anemia pada remaja putri. Nah, selanjutnya peran pemerintah disarankan kepada pemerintah, terkhususnya Dinas Kesehatan Kota, untuk melakukan upaya penanggulangan serta pencegahan terhadap risiko terjadinya anemia pada remaja dengan cara melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang dan bahaya anemia pada remaja. Nah, perlu diadanya upaya peningkatan pengetahuan pada remaja putri melalui penyuluhan mengenai pengetahuan anemia dan pola konsumsi inhibitor Fe secara berkala yang dapat dilakukan di SMA atau SMK. Nah, sekian dulu penyuluhan yang saya berikan kepada salah satu anggota keluarga saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.